Saya masih bersama pelaksana tugas Ketua Umum P3 yang pernah menjadi anggota One Team Press dan utusan khusus Presiden bidang kerjasama pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan Muhammad Mardiono. Pak Mardiono, kita sudah panjang berdiskusi mencari, saya bertanya kenapa P3 bisa, kalau berdasarkan dari KPU, tidak lagi duduk di parlemen. Pak Mardiono, sebagai ketum PLT tadi Anda bilang saya bertanggung jawab dunia dan akhirat. Tapi mungkin ini belum cukup. Apakah Bapak tidak merasa pertanggungjawaban itu juga ditunjukkan dengan saya gagal dan saya mau mundur? Mbak Rosi, pertanggungjawaban politik itu ada dua. Yang pertama adalah tanggung jawab moral. Ini harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Karena dalam kehidupan setiap langkah hidup ini akan dipertanggungjawabkan nanti ke hadapan Tuhan. Pertama adalah tanggung jawab moral. Itu yang saya sebut tadi, saya akan bertanggung jawab sampai ke akhirat. Tanggung jawab politik yang kedua, bagaimana membayar ya utang itu ya hingga bisa lunas. Kan itu. Maksudnya bayar gimana, Pak? Ya, artinya kalau P3 ini saat ini ya mengalami kondisi penurunan suara, bagaimana kita membangun sebuah grand design baru, menghantarkan nanti untuk ke depan, itu bisa membawa potensi ke arah langkah yang lebih baik lagi. Nah, tempatnya ada di mana? Di muktamar nanti. Ya, karena untuk merubah semua tatanan, ya, untuk membuat sebuah kesepakatan baru, untuk menentukan sebuah langkah-langkah politik baru, itu nanti ada di muktamar. Termasuk di dalamnya adalah bisa merubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi kalau misalnya ditanyakan atau ada suara internal meskipun tidak terlalu keras terdengar keluar, tetapi tentu kita bisa mendengar cukup banyak yang mulai mengatakan ya harusnya ada pertanggungjawaban PLT ketum dong, bertanggung jawab bahwa ketum gagal dan cara yang paling bertanggung jawab dan berintegritas ya mundur sebagai bagian dari kejantanan itu. Iya, justru kalau saya menganggap mundur adalah bukan jantan, pengecut. Mundur dari sebuah pertempuran, ya, mundur dari sebuah perjuangan, ini adalah pengecut buat saya. Pantang menyerah. Cuman konsekuensinya apa? Bahwa tujuan kita ini adalah untuk membangun sebuah tujuan yang lebih baik lagi. Itu harus kita persembahkan, yes. Saya menangkap apa yang Pak Mardiono katakan adalah satu, saya akan bertanggung jawab. Ya. Last resortnya Pak Mardiono adalah memastikan P3 ini lolos di Mahkamah Konstitusi. Itu dulu yang ingin Bapak lakukan. Dan Anda memiliki keyakinan bisa lolos di Mahkamah Konstitusi, di MK. Kira-kira berapa kursi lagi untuk bisa Anda dapatkan dan masuk ke parlemen? Kira-kira. Mbak Rosi, kita yang sudah dinyatakan oleh KPU itu sudah lolos, itu adalah 12 kursi. Ya. Jadi kemudian berapa untuk kursi lolos parliamentary threshold, ya, itu kita butuh suara tambahan menurut versi KPU yaitu 190.000 ya dari perolehan suara kita nasional. Suara yang sekarang ini sedang kita perjuangkan ke MK jumlah kursi itu ada 6 lagi. Jadi nanti kalau dua-duanya lolos, kami ada 12 dan ada 6. Tapi kalau misalnya katakanlah ini nggak lolos, kita konsentrasinya adalah bagaimana kita bisa lolos ke parliamentary threshold, yaitu menuntut keadilan terhadap suara kita yang hilang. Karena ini adalah amanah mandat dari rakyat yang harus kita perjuangkan. Itu adalah salah satu target perjuangan yang ingin dilakukan oleh PLT Ketum. Betul. Karenanya saya melanjutkan pertanyaan saya. Jika itu pun gagal, tanggung jawab apa yang ingin Pak Mardiono lakukan? Ya, nanti akan saya sampaikan di muktamar. Di masa jadi pertanggungjawaban politik di dalam struktur partai itu nanti kalau di P3 itu ada di muktamar. Nah, di muktamar ini adalah para pemegang kedaulatan itulah yang nanti itu masih 2 tahun lagi? Enggak. Itu nanti di Desember atau selambatnya nanti di Januari tahun 2020. Desember tahun ini. Jadi tinggal beberapa bulan lagi aja. Nah, sekali lagi saya garis bawahi, mundur adalah pengecut. Mundur adalah tidak bertanggung jawab. Mundur adalah bukan jiwa prajurit yang kalah perang. Prajurit, kendati pun kalah perang, tidak ada kata mundur. Lebih baik mati daripada kembali tapi gagal dalam tugas. Itu adalah prinsip seorang prajurit. Terima kasih Pak Mardiono sudah bersama
Rosi untuk membicarakan partai berlambang Ka'bah yang oleh perhitungan KPU tidak lolos parlemen, tapi Anda punya keyakinan masih ada peluang untuk lolos. Kita ketemu lagi. Baik. Untuk pertanyaan, masuk kabinet atau tetap di luar, membenahi P3 dari luar kabinet atau di luar parlemen. Makasih Pak Mardiono. Terima kasih Mbak Rosi atas waktunya, sudah memberikan kesempatan bagi P3 untuk berdiskusi dengan Mbak Rosi di forum yang terhormat ini. Saya Rosiana Silalahi menutup perjumpaan kita. Terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Sampai jumpa Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen.